lanjutkan di video part 4 ini. Ya, setelah kita bukukan dalam original currency-nya, maka berikutnya kita bukukan dalam base currency-nya. Nah, dari mana dapat 1.660? Ini adalah untuk mencatat nilai banknotes itu kalau dikonversi dalam mata uang rupiah. Jadi sama seperti single currency. Cuman kalau single currency tidak ada akun rekening perantaranya. Kalau single currency langsung, ya. Di single currency, nah 1.660 itu dicatat sebagai banknotes karena tidak ada mata uang originalnya, tidak ada mata uang valuta asingnya, ya. Nah, tapi kalau di multi currency, nah ini adalah nilai banknotes kalau dikonversi ke dalam rupiah. Tadi 200 banknotesnya 200 USD, ya, dikalikan dengan kurs belinya, ya. Dikalikan dengan kurs tengahnya, ya, untuk mencatat nilai banknotesnya tapi dalam rupiah 1.660. Nah, sementara jumlah uang yang kita bayarkan sama seperti tadi. Berapa kas yang kita keluarkan untuk mendapatkan 200 banknotes ini? Ya, sama 200 banknotes dikalikan kurs belinya 800 rupiah, 8.000 rupiah, sorry. Nah, sama dengan 1.600. Maka terdapat selisih di sini 60.000. Selisihnya itu masuk sebagai keuntungan selisih kurs. Kenapa keuntungan? Karena ini tadi sama dengan nilai banknotes-nya, ya, jika dikonversi ke dalam rupiah, ya, cuman menggunakan rekening perantara. Karena tidak mungkin di sini kita catat sudah banknote, di sini kita catat lagi banknotes, maka akan terjadi double entry atau pembukuan berganda. Nah, maka kita gunakan akun khusus di sini. 1.660 nilai banknote-nya, sementara uang yang kita bayarkan 1.600, lebih kecil. Maka bank mendapatkan keuntungan, ya. Itu untuk kasus nomor 1. Nah, berikutnya kasus nomor 2. Sama seperti tadi, kita kembali lagi dulu ke kasusnya. Nasabah menyetorkan rupiahnya untuk keuntungan rekening giro USD sebanyak 200 USD. Artinya di sini nasabah ingin membeli USD. Nah, USD-nya ini nanti dimasukkan ke dalam rekening gironya dia. Nah, berarti bank di sini bertindak sebagai penjual USD-nya atau menggunakan kurs jual, ya. Maka jurnalnya adalah nomor 2. Kas rupiah yang kita dapatkan dari nasabah adalah 1.700.000. Tadi USD yang ingin ditukarkan oleh nasabah 200, ya. Kita kalikan dengan kurs jual 1.700.000. Nah, ini adalah untuk tadi sama mencatat nilai banknotes yang ditukarkan oleh nasabah. Nasabah ingin mendapatkan banknotes atau menukarkan 200 USD. Nah, 200 USD itu setara dengan berapa rupiah? Kita kalikan dengan kurs tengahnya sama dengan 1.660. Nah, ada selisih di sini. Nah, selisihnya 40.000. Kenapa keuntungan? Ya, karena uang yang kita dapatkan lebih banyak dari nilai banknotes-nya. Uang yang bank dapatkan lebih besar dari nilai banknotes-nya sebanyak 40.000. Nah, jurnal berikutnya untuk mencatat nilai banknotes-nya dalam original currency atau mata uang asingnya, ya. Nah, di sini tadi nasabah membeli banknotes katanya. Nah, banknotes-nya itu atau USD-nya itu minta dimasukkan ke dalam gironya. Maka giro nasabah akan bertambah sebanyak 200 USD. Nah, rekening pasangannya, akunnya, lawannya adalah rekening perantara USD atau RPV, rekening perantara falas USD 200. Bu, boleh nggak misalnya ada yang bertanya, jurnalnya yang ditulis duluan adalah original currency-nya atau mata uang asingnya, baru setelah itu yang base currency-nya. Boleh, ya. Boleh yang base currency duluan ataupun boleh yang original currency duluan, ya. Tidak masalah, yang penting nilainya betul, nama akunnya pun betul.
Lalu berikutnya kasus ketiga. Nah, di sini nasabah membeli banknotes lagi, tapi dalam SGD 1000, di mana pembayarannya menggunakan giro rupiah. Nasabah membeli, maka bank menjual, maka berlakulah kurs jual SGD, ya. Kurs jual SGD itu 5.100. Menggunakan apa pembayarannya? Menggunakan giro rupiah, ya. Maka jurnalnya adalah, kita catat banknotes. Bank menjual, ya. Bank menjual kepada nasabah banknotes, maka simpanan atau cadangan banknotesnya bank akan berkurang karena sudah dijual sebanyak 1.000 dolar Singapura. Nah, rekening lawannya adalah rekening perantara falas atau perantara SGD. Baru setelah itu kita buat jurnal dalam base currency-nya, ya. Nah, nilai 1000 SGD ini setara dengan berapa rupiah? Sama kayak tadi, kita kalikan dengan kurs tengahnya. Nah, kita kalikan dengan kurs tengahnya, hasilnya adalah 5 juta. Itu yang disebut dengan rekening perantara rupiah. Lalu, tadi pembayarannya nasabah membeli banknotes dari bank menggunakan gironya. Maka giro nasabah kita kurangin, ya, kita debitkan, ya, sebanyak 5.100.000. Dari mana 5.100.000 ini? Tadi nasabah sebagai pembeli, banknya sebagai penjual, maka berlakulah kurs jual. Kurs jual nilainya 1 dolar Singapura adalah 5.100. Maka 1000 dikali 5.100 adalah 5.100.000. Maka giro nasabah yang akan kita potong untuk membayar banknotes ini adalah 5.100.000. Terdapat selisih lagi 100.000. Disebut dengan keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kita mendapatkan giro nasabah atau memotong giro nasabah lebih besar dari nilai banknotes yang kita jual, maka disebut dengan keuntungan selisih kurs. Oke, kasus keempat. Bank melakukan pembelian banknotes sebanyak 1.000 dolar Hong Kong. Nah, pembayaran dilakukan atas keuntungan rekening giro rupiah. Di sini bank yang melakukan pembelian, maka dipergunakanlah kurs beli. Kurs beli untuk dolar Hong Kong adalah 1080. Nah, dari hasil pembelian itu, uangnya nasabah meminta untuk dimasukkan ke dalam giro rupiahnya si nasabah. Oke, kita buat jurnalnya, ya. Bank membeli banknotes, berarti cadangan banknotes bank jadi bertambah, ya, dalam bentuk dolar Hong Kong 1000. Ini akun lawannya, rekening RPV, rekening perantara falasnya 1000 juga. Nah, ini adalah nilai banknotesnya jika dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah. Lalu berapa yang harus bank bayar untuk mendapatkan 1000 Hong Kong dolar ini yang dimasukkan ke dalam giro nasabahnya? Ya, sama dengan 1.080.000. Dari mana? Dari 1.000 dolar Hong Kong dikalikan kurs beli, ya, 8.000 sama dengan 1.080.000. Terdapat selisih 5.000. Nah, 5.000-nya itu adalah keuntungan selisih kurs. Nah, kasus nomor 5. Nasabah menjual banknotes. Nasabah yang menjual berarti bank membeli, maka berlakulah kurs beli, ya. Sama seperti tadi. Nah, berarti banknotes-nya bank, cadangannya bertambah USD 100, rekening RPV-nya USD 100. Nah, ini adalah sama tadi, nilai banknotes 100 USD setara dengan berapa rupiah dikalikan kurs tengah 830.000. Nah, lalu bank membayar sebanyak berapa? Nah, 100 dikalikan kurs belinya 8.000 sama dengan 800.000. Nasabah meminta hasil dari penjualan banknotesnya itu minta dimasukkan ke tabungannya nasabah. Maka tabungannya nasabah bertambah 800.000. Ini ralat, ini harusnya kredit, ya. Nah, lalu ada selisih 30.000, ya. Kenapa 30.000?